koin ini akan menjadi koin penerus dari Bitcoin. Halo semua, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas satu koin yang super duper luar biasa aneh sekali, tapi keren sekali. Dia adalah stable coin di dalam Bitcoin. Mari kita bahas koin ini, dan bagi saya, koin ini memiliki potensi naik hingga puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Oke, jadi koin ini yang bernama Bank ataupun Bank of Nakamoto Dollar. Dan dia ini adalah koin Runes ataupun BRC20. Ada dua tipe kawan-kawan dan dua-duanya sama saja, yang di Runes dan juga di BRC20. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu, sama seperti Ethereum ada ERC20, standar tokennya kawan-kawan. Ini di Bitcoin ada juga standar token yang bernama Runes dan juga BRC20, tempat di mana Ordi Sats berada kawan-kawan. Berikutnya namanya Bank ya kawan-kawan ya, BAMK. Nah berikutnya, apakah project ini? Project ini sangat unik sekali. Dia akan membuat stablecoin di dalam Bitcoin, dan stablecoinnya mirip seperti Ethena ataupun ENA yang memiliki yield ataupun bunga besar sekali kawan-kawan. 20 hingga 30% dengan kita pegang stablecoin saja. Kita pegang rupiah yang ada malah kita kena inflasi. Sedangkan kita masuk ke deposit di bank, hanya kecil sekali bunganya kawan-kawan. Begitu pula dengan SBN, berikutnya beberapa aset fix lainnya. Nah, aset ini walaupun tidak fix untuk yield ataupun bunganya, dia menawarkan yield yang cukup stabil antara 20% hingga 30%. Berikutnya kita akan menjawab di sini pertanyaan 1000 umat, di mana beli di mana kawan-kawan untuk Bank of Nakamoto Dollar ini, dan juga stablecoin yang di dalam Bitcoin miliknya BAMK ini namanya adalah NUSD. Kalau Ethena namanya USDE, USDE. Kalau ini namanya NUSD kawan-kawan. Kita bisa membeli NUSD dan juga BAMK di dalam dua exchange. Yang pertama Magic Eden, yang kedua di Unisat. Belum ada di Gate.io misalnya ataupun di Binance dan sebagainya. Memang cukup ngedigen untuk membeli koin ini, tidak semudah kita beli koin di DEX ataupun di CEX, lebih sulit dan juga mungkin pengalaman tradingnya lebih aneh kawan-kawan dibandingkan kita menggunakan DEX ataupun CEX. Berikutnya kita lihat di sini di mana bagaimana cara kerja stablecoin Ethena, karena sangat erat sekali hubungannya dengan Ethena. Saya akan membahas hubungannya nanti. Kita akan membahas Ethena dulu kawan-kawan, di mana Ethena ini berawal dari StakeIt ataupun Ethereum yang telah di staking ke validator tertentu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang bernama STETH, StakeIt ataupun Ethereum yang di stake. Berikutnya kita dapat deposit ke Ethena ataupun ke ENA di sini. Berikutnya kita akan menerima stablecoin-nya yang bernama USDE. Jadi kita seperti meminjamkan StakeIt kita menuju Ethena, dan Ethena akan memberikan kita USDE yang kita dapat belanjakan, yang kita dapat gunakan untuk aplikasi DeFi apapun. Dan ini yieldnya besar sekali, sampai 20 hingga 30%. Stablecoin dengan yield terbesar saat ini saya rasa. Berikutnya kita juga dapat staking USDE ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang bernama SUSDE, artinya stake USDE kawan-kawan. Nah berikutnya apa yang dilakukan oleh Ethena, karena kita telah deposit STETH ke dalam Ethena, mereka akan hedging ataupun mereka akan melakukan shorting dan juga long pada saat yang bersamaan. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan harga. Jadi misalnya kita memiliki $1000 ETH kawan-kawan, dengan Ethena ini hedging, walaupun harga ETH nanti naik 10 kali lipat ataupun turun 50 kali lipat, value-nya akan tetap sama kawan-kawan, karena dia long dan juga short di saat yang bersamaan. Jadi ini untuk menjaga peg ataupun menjaga peg dengan dolar ya, $1 kawan-kawan. Berikutnya dari mana yield 30% ini berasal? Apakah ini sumber yang sustain dan juga logis? Jawabannya lumayan kawan-kawan, karena biasa dalam bull market ataupun bear market ataupun sideways market, data menunjukkan 74% orang itu lebih cenderung long pada saat market seperti ini kawan-kawan. Artinya banyak orang yang long ataupun bullish ke market, sehingga apa? Sehingga long pay short. Ini merupakan kosakata yang sangat terkenal sekali. Jikalau market sedang bullish ataupun banyak orang long, artinya long ini akan membayar kepada orang-orang yang melakukan short di market kawan-kawan. Inilah bagaimana cara market bekerja. Mungkin untuk detailnya kita akan bahas lain kali kawan-kawan. Intinya kalau market sedang bullish, long pay short. Artinya orang-orang yang short ini malah mendapatkan funding rate dari orang-orang yang long, mendapatkan uang kawan-kawan. Nah, inilah sumber yield dari Ethena. Berikutnya, jikalau Anda stake USDE, Anda akan mendapatkan yield dari StakeIt kawan-kawan. Dimana StakeIt sendiri, kita menjadi validator, kita akan mendapatkan bunga sebesar 3-5%, tergantung di mana kalian stake Ethereum kalian. Jadi ini merupakan bagaimana cara kerja Ethena ini. Apakah Ethena ini sukses? Jawabannya bagi saya, Anda dapat melihat data di sini, di mana banyak sekali orang yang stake Ethena, garis yang berwarna hitam di sini, sempat mengalami penurunan tapi sekarang naik lagi. Berikutnya yang berwarna biru, grafik berwarna biru, total supply USDE semakin meningkat drastis sekali kawan-kawan. Artinya banyak orang yang convert Ethereum mereka menuju Ethena. Banyak sekali yang support ataupun memakai USDE milik Ethena ini. Nah,
sekarang bagaimana yieldnya? Sudah beberapa kali ada Black Swan event, mini Black Swan event ataupun harga Ethereum crash, harga Ethereum pump dan sebagainya, tapi yieldnya masih cukup sustain. Terakhir data di sini saya ambil, yieldnya sebesar 37% kawan-kawan. Masih cukup sustain. Berikutnya kita lihat di sini di mana bagaimana dengan NUSD fase pertama. Karena ini ada progress, tidak hanya fase pertama saja, nanti akan ada fase kedua. NUSD adalah stablecoin yang di dalam Bitcoin yang miliknya Bank of Nakamoto Dollar. Kita akan membahas NUSD ini. Mengapa saya membahas Ethena tadi ataupun USDE milik Ethena? Karena NUSD yang fase pertama ini akan di-pack 1:1 dengan SUSDE. Artinya bagaimana cara kerjanya sama persis kawan-kawan, karena ini di-pack ya. Dan jikalau Anda ingin minting NUSD, Anda dapat deposit SUSDE milik Ethena ke dalam Bank of Nakamoto Dollar. Intinya seperti itu. Berikutnya untuk fase kedua, ini yang paling penting dan paling mengagumkan bagi saya. Mereka tidak akan pack ke Ethena lagi. Mereka akan full bekerja sendiri. Mereka akan hedging sama seperti Ethena tadi secara pribadi. Namun uniknya apa? Uniknya adalah mereka menggunakan Nakamoto Index. Jikalau Ethena melakukan short position menggunakan exchange seperti Binance, Bybit, dan segala macam, berikutnya mereka juga mengambil price feed ataupun data harganya dari exchange besar dan juga Oracle besar lainnya. Intinya ada resiko pihak ketiga di sini, sedangkan NUSD ini miliknya Bank of Nakamoto Dollar ini, mereka pure menggunakan Nakamoto Index. Intinya seperti apa? Intinya seperti ada Oracle yang built-in di dalam Bitcoin dan juga mereka dapat on-chain trade Bitcoin ataupun short on-chain Bitcoin menggunakan Nakamoto Index ini. Apakah ini possible atau tidak? Saya kurang tahu apakah secara teknis banget ini possible atau tidak, tapi ini merupakan konsep yang sangat baik sekali. Berikutnya developer dari NUSD ini merupakan bukan orang sembarangan, Anda dapat cek link in-nya. Lupa saya masukkan di sini kawan-kawan. Berikutnya, ini merupakan supply dari NUSD mengalami peningkatan juga, bullish banget. Berikutnya, apa role ataupun fungsi dari Bank of Nakamoto Dollar ataupun BAMK tadi kawan-kawan. Nah, apakah mirip seperti Ethena yang menjadi governance token? Jawabannya tidak. BAM ini adalah koin airdrop jikalau Anda hold NUSD. Jadi jikalau Anda hold stablecoin NUSD di dalam wallet Anda akan mendapatkan BAMK ini sebagai insentif ataupun airdrop karena Anda sudah minting NUSD kawan-kawan. Jadi ini seperti koin airdrop yang saya tangkap seperti itu. Berikutnya ada risikonya memang jikalau funding rate negatif. Apa maksudnya? Artinya jika nanti market bearish ataupun semua orang malah cenderung bearish, artinya malah funding rate negatif ataupun short pay long. Kebalikannya kawan-kawan. Artinya malah Ethena ini harus keluar uang untuk nge-pay long. Ini merupakan ancaman yield di mana yieldnya dapat saja negatif karena hal ini. Jadi saya rasa mereka akan menanggulangi hal ini dengan apa? Dengan cara menutup buka yang namanya minting. Bagi saya ini merupakan langkah yang so-so, tidak terlalu baik untuk jangka panjang, tapi oke lah kawan-kawan ya. Nah, Anda dapat cek sendiri di sini juga kawan-kawan apa saja risikonya. Bagi saya ini merupakan koin yang sangat patut dipantau. Market cap hanya sekitar 9 juta dolar dibandingkan dengan banyak sekali project-project besar sekarang. Bagi saya ini merupakan project yang sangat undervalue sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.